Ini yang pertama. Dan di sini rahib ini melihat bagaimana di saat mereka berjalan, pohon-pohon bergerak merundukkan. Dan mereka tidak menyadari. Dan yang kedua, rahib ini mengetahui dari mana? Wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah asfala min godruf. Bahwa aku mengetahui ada tanda kenabian di bawah tulang belikatnya. Dan memang di tulang belikat Nabi Muhammad di punggungnya terdapat cap kenabian seperti apel merah. Maka di hadis ini, inilah poin pendalilannya, bahwa rahib atau rahib, orang ahlul ibadah dari ulama ahlil kitab, diikuti dengan ketua-ketua Quraisy, dari pengagung Quraisy, mengetahui bagaimana Nabi Muhammad kelak akan menjadi nabi. Dan bahkan di dalam kisah yang panjang ini, dan ini poin pendalilannya telah kita sebutkan, bahwa rahib ini mengatakan, jika seandainya kalian mendengarkan dari ucapanku agar kalian itu kembali ke Makkah dan memulangkan anak kecil ini. Karena jika diketahui, maka disebutkan an la yadhabu bihi ila Rum. Fa inna Ruma idza ra'awhu arafuhu bisifati fayaqtulunahu. Maka jika kamu membawa ke kekuasaan Rum, dan pada saat itu Syam dikuasai oleh Rum, maka kelompok Romawi akan mengetahui alamat nubuah ini. Dan Nabi SAW selalu dilindungi oleh awan yang melindunginya dari panas matahari. Maka akan diketahui alamat-alamat kenabian ini. Maka aku takutkan kelompok Rum akan membunuh anak ini. Maka oleh sebab itu kembalikan. Maka ini hadis yang kita sebutkan menjadi pendalilan bahwa Nabi Muhammad itu telah diketahui oleh rahib. Disebutkan di beberapa riwayah Buhairah, yang mana dia mempersaksikan ini tidak anak sembarangan yang kalian bawa. Biasanya kalian dari Quraisy tidak membawa anak ini, sekarang kalian membawa anak ini, pulangkan. Karena anak ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Kalau diketahui oleh Yahud wa Nasara akan dibunuh, maka please dipulangkan. Dan itu diucapkan kepada syuyukh Quraisy, Abu Talib dan para masyayikh Quraisy yang besar dari paman-paman Nabi. Maka mereka mengetahui bagaimana kedudukan Nabi sebelum bi'tsah. Diketahui bahwa dia adalah pemuda yang mulia dan agung di sisi Allah dan di sisi manusia, dari nasab yang mulia dari Quraisy. Maka dari sinilah menjadi pendalilan bahwa kelompok kufar Quraisy telah mengetahui sebelum dia diutus menjadi rasul bahwa Nabi Muhammad muda bukan anak sembarangan. Namun di saat Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul dan dia mulai memproklamirkan qul la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, maka kelompok kufar Quraisy yang mengetahui bahwa dia itu nabi malah mengingkarinya. Maka di saat diturunkan ayat wa angdir ashiratakal aqrabin, maka wahai Muhammad, serulah dari kerabat-kerabat kamu. Maka di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan Ibni Abbas, Nabi mengumpulkan mereka di sofa dan mengatakan kepada seluruh kabilah Quraisy di atas sofa, yang sofa itu pada saat itu masih bukit yang tinggi. Maka dia katakan, wahai kelompok Quraisy, apakah kalian mempercayai aku?
dikatakan na'am laqad jaribna bi annaka lam yakdzib, bahwa kamu tidak pernah berdusta. Amin. Orang yang terpercaya. Kapan? Sebelum memproklamirkan dia menjadi nabi. Namun di saat dia memproklamirkan menjadi nabi, maka aku diutus oleh Allah bahwa jika kalian tidak meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, maka kalian akan masuk kepada wa'idin azim, kepada adab yang perih dan pedih. Qul la ilaha illallah tuflihu. Maka katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Maka dikumpulkan semua kelompok Quraisy. Disebutkan di beberapa riwayat, ya Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Abdi Syams, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Ka'ab ibn Murrah, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Fatimah binti, angkidi nafsaki minan nar. Semua disebut sampai Fatimah anaknya, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Maka kufar Quraisy di sini mengetahui Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Sampai dia mengatakan di beberapa riwayat sebelum dia mengajak kepada Islam ini, jika aku mengatakan bahwa di pintu Mekah sana ada sekumpulan kelompok berkuda ingin menghancurkan Makkah, dan aku menyerukan kepadamu, kepada kalian ada musuh mau masuk, apakah kalian akan percaya kepada kami? Naam, laqad jaribna walam yakdzib. Telah kami coba dan tidak pernah kamu itu berdusta. Maka kalau begitu aku kabarkan di sana ada adab yang perih dan pedih karena kalian menyembah berhala. Faqulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Maka kemudian di hadis ini bangunlah pamannya yang bernama Abu Lahab, atau laqab yang masyhur Abu Lahab karena ketampanannya yang bercahaya wajahnya. Maka dia katakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum alihada jama'tana. Celaka besar bagi kamu wahai Muhammad, sepanjang hari kami dikumpulkan hanya untuk dakwah tauhid ini. Maka turunlah ayat tabat yada abi lahabi wa tab. Maka yang hancur itu adalah kamu wahai Abu Lahab. Maka syahidnya di sini kufar Quraisy mengetahui nubuah Nabi semenjak kecil dari kisah yang kita bahas tadi. Maka setelah Nabi diturunkan ayat wa angdir ashiratakal aqrabin, serukan kepada kerabatmu wahai Muhammad bahwa kamu seorang nabi dan mengajak kepada tauhid, barulah mereka mendustakan Nabi. Maka di dalam hadis-hadis yang muttafaqun alaih dulu Abu Lahab, jika Nabi mulai mendakwahkan tauhid kepada para hujaj, kepada para haji yang datang sengaja ke Makkah untuk melaksanakan haji di zaman jahiliyah, maka Nabi mendakwahi, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, tinggalkan peribadatan Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan 360 patung yang ada di Makkah, sembahlah hanya Allah semata, He is the one and only. Maka datanglah Abu Lahab yang mengatakan kepada manusia, la yaglibannakum min hadas sabi. Janganlah kalian mengikuti ucapan anak ini, padahal keponakannya. Disebutkan dia pendusta, disebutkan dia penyair, disebutkan dia sahir, penyihir, padahal dulu dia diagungkan waktu mudanya karena belum memproklamirkan kenabian. Setelah memproklamirkan kenabian, semua orang yang dekat membencinya. Maka ini menjadi pendalilan hadis inna asyaddal ibtila al-anbiya summal amsal fal amsal, bahwa sebesar-besarnya fitnah dan ujian itu para nabi, kemudian turun sesuai dengan keimanannya. Maka seorang dai ilallah, pewaris para nabi, seorang alim, seorang dai,
maka ujiannya akan lebih besar dari manusia yang lainnya. Dan orang yang mempunyai ilmu dan berdakwah juga akan lebih besar dibanding dari manusia ujiannya, sesuai dengan hadis ini. Sebesar-besarnya ujian para nabi, kemudian amsal fal amsal, kemudian turun sedikit demi sedikit dari kenabian kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada manusia-manusia yang berilmu dan berdakwah, sehingga Nabi di saat memproklamirkan kenubuahannya, kenabiannya, kerasulannya, barulah dia diuji. Semua orang terdekatnya membencinya, kecuali pamannya, meskipun dia mati dalam keadaan kafir. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bahwa kufar Quraisy dari dulu mengetahui nubuah Nabi, namun mereka tidak mau mengakuinya. Maka Allah bukakan isi hati mereka di surat Shad. Di saat mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadala syai'un ujab. Maka Muhammad mengajak kepada kami untuk menyembah Allah yang esa, Allah yang satu, bernama Allah. Inna hadala syai'un ujab. Ini adalah perkara yang aneh. Bagaimana Allah yang satu, Rabbnya Muhammad itu, mendengar semua orang yang ada di muka bumi ini? Maka ini perkara yang aneh. Ini Allah bukakan bagaimana isi orang-orang kufar Quraisy, bahwa mereka menolak ajakan dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi. Maka kesimpulannya di dalam hadis ini bahwa rahib yang mengetahui ilmu dari Injil, sayati min ba'dihi ismuhu Ahmad, di Al-Quran juga disebutkan akan datang setelah Nabi Isa Nabi yang bernama Ahmad dari Jaziratul Arab. Maka rahib mengimani dan mengetahui alamat-alamatnya. Dan kufar Quraisy, gembong-gembong Quraisy, suyukh Quraisy, syekh-syekh besar Quraisy bersama Abu Thalib mengetahuinya dari khobar rahib ini. Namun bukannya mereka bersyukur, bukannya mereka merasa senang, karena waktu itu ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman di zaman fatrah tersebut. Namun justru datang dari keturunan mereka Bani Quraisy, malah mereka memeranginya. Suf kif hada. Al-hidayah bukan di tangan Nabi Muhammad, tetapi al-hidayah dalalah wal irsyad di tangan Nabi Muhammad. Innaka la tahdi ila siratikal mustaqim. Bahwa kamu pasti akan menunjuki mereka kepada jalanmu yang lurus. Itu dalalah wal irsyad. Nabi mampu menunjukkan mereka kepada petunjuk dengan Al-Quran dan sunnahnya. Namun mengajak mereka masuk kepada Islam dan memasukkan mereka kepada surga, itu bukan urusan Nabi Muhammad. Maka pamannya Abu Lahab mati dalam kesyirikan. Pamannya yang tercinta Abu Thalib aba an yaqula la ilaha illallah. Seperti di hadis muttafaqun alaih dari Musayyib ibn Hazn, dia enggan untuk masuk kepada Islam dan mengucapkan syahadah. Maka Nabi menangis dan turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, Abu Thalib itu kamu mencintainya, tapi kamu tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Karena hidayah itu mahal dan di sisi Allah, maka kita harus bersyukur dari hidayah itu. Uskuru rabbakum ya ayyuhal muslimin. Jangan kalian seperti orang-orang muslim yang bangga dengan Nabi Muhammad namun tidak sholat, namun tidak puasa, sibuk dengan dunianya meskipun dunianya sangatlah lemah. Tidak sholat karena memanen sawit. Berapa panen sawit? Apalagi bukan yang punya ladang sawit, hanya tukang. Atau hanya sekedar kuli bangunan 100-150 per hari. Atau hanya sekedar penyemprot racun di kebun sawit. Atau hanya menderes karet. Perkara yang sangat kecil. Namun tidak berpuasa dan tidak sholat. Apalagi para pengarit, hanya sekedar mengarit,
mengumpulkan rumput untuk sapinya yang mungkin beberapa bulan akan dijual, yang dia beli 9 juta menjadi 15 juta. Setiap hari merumput, dan dengan alasan ini tidak sholat karena capek dan tidak puasa karena haus dan lapar. Maka sangat rendah sekali dunia yang dipegangnya sehingga tidak sholat. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah